kita maklumi pembangunannya bertahap. Tapi kemudian apakah misalkan sudah ada pos anggaran yang menanggulangi kantor-kantor tersebut, ya, menanggulangi kantor tersebut. Jika memang sudah ada, maka kenapa tidak dibangun? Ini pertanyaan dari untuk saya pribadi, juga untuk rekan-rekan semua yang di luar sana. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap. Oke guys, welcome back to my channel Bung Jasintus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman para subscriber Bung Jasintus selalu senantiasa dibimbing, diberkati dan dilindungi oleh Sang Kalik Agung, pemberi nafas kehidupan. Oke guys, jumpa lagi dengan saya. Lama sekali kita tidak berkomunikasi ya. Maksud saya tidak pernah upload konten-konten inspiratif secara langsung. Akhir-akhir ini sering upload konten-konten edukatif juga sih, tapi lebih dominan ke pembicara yang lain. Misalnya ada kegiatan-kegiatan lagu-lagu edukasi, lagu-lagu inspirasi, sederhana saja. Yang paling penting kita masih punya jiwa yang semangat untuk berkarya. Tampilan kita seperti ini, yang penting kita terus semangat, terus berkarya. Kemudian sebelum kita masuk pada konten yang mau dibahas pada hari ini, akhir-akhir ini banyak ya kawan-kawanku semua, saudara-saudariku semua juga membuat channel YouTube, membuat kanal YouTube. Jadi saya bukan sudah sukses ya, belum apa-apa, belum 0,1% pun, hanya mungkin saya sudah memperoleh sedikit pengalaman. Kemudian mungkin ini bukan tips juga, jadi karena saya bukan YouTube tutorial, ini juga bukan tips, tapi saya hanya mau memberikan semangat bagi kawan-kawan yang sudah ingin berkarya di dunia YouTube, menjadi youtuber pemula seperti saya juga masih youtuber pemula, supaya tidak boleh pelihara sikap menyerah, tidak boleh pelihara sikap lemah, tidak boleh memelihara sikap mudah putus asa, tidak boleh memelihara sikap mau secepatnya. Oleh karena itu saya mau menyampaikan kepada rekan-rekan youtuber pemula semuanya, khususnya youtuber Kabupaten Melaka, dengan memiliki konten-konten yang berbeda, mau menyampaikan bahwa kita di wilayah timur masih beda jauh dengan kawan-kawan kita yang ada di luar Nusa Tenggara Timur. Mereka sudah tidak asing lagi dengan medsos, khususnya di YouTube. Jadi untuk saling membantu subscribe, bantu view-nya juga, itu tidak menjadi asing buat mereka. Dan kita di timur sini masih beda jauh. Bahkan ada, bukan kita mendiskredit teman-teman yang lain, tapi ada yang tidak tahu tombol subscribe ini yang mana. Bahkan itu jelas-jelas, tapi mungkin ini saya asumsi bahwa mungkin ketika dia tekan tombol merah yang tulis subscribe itu, mungkin HP-nya rusak ya. Ini satu asumsi pribadi. Kemudian terus berkarya, terus membuat konten-konten, terus semangat. Sekalipun satu hari 1-2 konten ya tidak menjadi satu persoalan. Yang penting teman-teman terus berkarya ya, itu menjadi satu mungkin semangat untuk teman-teman. Kemudian yang berikut, saya Bung Jasintus berterima kasih yang berlimpah untuk para subscriber 1055 ya, 1055 subscriber Bung Jasintus yang sampai hari ini sudah mensupport saya Bung Jasintus, hingga saya memperoleh 1050
subscriber. Itu belum seberapa sih menurut saya, tapi sebagai YouTuber di timur, khususnya di timur bagian selatan, merasa sangat ini menjadi satu capaian yang luar biasa. Meskipun konten-konten saya begitu-begitu saja, tampilannya begitu-begitu saja dengan keterbatasan alat ya, alat-alat YouTube yang sangat terbatas, tapi sampai hari ini channel YouTube yang saya buat pada tanggal 20 Februari 2020 sampai bulan November memperoleh 1055 subscriber. Ini satu hal yang menjadi kebanggaan tersendiri untuk saya. Terima kasih banyak, terus dukung saya sehingga saya terus lebih semangat untuk berkarya. Guys, kita masuk pada kontennya. Hari ini kita akan berbicara tentang polemik ya. Mungkin saya bermaksud menepis polemik yang terjadi tentang pembangunan kantor bupati, rumah jabatan dan kantor-kantor dinas di Kabupaten Melaka. Ya. Jadi saya berbicara sebagai representasi dari para anak muda Melaka, representasi dari para pemuda Melaka. Ya, sebenarnya kacamata anak muda juga, bukan untuk meretas tapi menepis polemik yang sedang terjadi. Dengan judul kontennya itu, pentingkah rumah jabatan? Simak ulasannya. Ya. Baik guys, para subscriber Bung Yasin semuanya, para subscriber, viewer, penonton setia, pemirsa setia Bung Yasin itu, ini saya melihat dari segi aktivis, dari kacamata anak muda, bahwa Melaka menjadi kabupaten bungsu di wilayah Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu proses pembangunan sudah tentu akan bertahap. Tapi menurut saya pembangunan kantor-kantor dinas, khususnya kantor bupati, kantor-kantor lain ya, rumah jabatan, menurut saya perlu dibangun. Ya, ini dalam kacamata saya perlu dibangun. Kenapa? Di samping kita punya APBD, kita mengelola APBD tersendiri, kita juga punya hak, pemimpin daerah punya hak keuangan ya, untuk kemudian membangun kantor-kantor dinas, rumah-rumah dinas, termasuk rumah jabatan, sehingga kemudian rumah-rumah rumah-rumah dinas itu menjadi ikon ya, selain mempermudah pelayanan administrasi, pelayanan lain terkait dengan pemerintahan Kabupaten Melaka, juga menjadi ikon untuk mengangkat citra ya. Ini dari segi anak muda, dari kacamata anak muda ya. Saya sudah jelaskan bahwa saya berbicara di konten ini sebagai representasi daripada anak muda Melaka ya. Jadi menurut saya penting juga untuk dibangun kantor bupati, kantor-kantor dinas di Kabupaten Melaka, kemudian rumah jabatan, karena selain mempermudah pelayanan administrasi juga menjadi ikon ya, menjadi ikon gedung di Kabupaten Melaka guna mengangkat citra daripada Kabupaten Melaka. Sekalipun Melaka masih umurnya masih sangat belia ya, baru memperoleh satu orang pemimpin, dan sementara kita masih pada proses tahapan pilkada untuk memilih pemimpin ya. Siapapun yang akan naik, dia akan memimpin kita semua ya. Konstelasi politik pilkada hari ini kian manas, tapi hari kita tidak berbicara tentang pilkada, kita tidak berbicara tentang kandidat, tapi kita berbicara tentang pentingkah rumah jabatan ya. Saya tidak tahu persis ya berapa besar APBD kita ya. Saya tidak tahu persis berapa besar APBD kita yang kita kelola sendiri, tapi tentu saya, kalian semua ya, kalian mereka, kamu juga mungkin sudah mengerti, bahkan sudah paham, sudah tahu bahwa dalam satu daerah pasti mengelola APBD-nya tersendiri, kemudian juga punya kewenangan untuk mengelola keuangan. Jadi lebih jelasnya silakan teman-teman, rekan-rekan semua, pemirsa semua, silakan baca di
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000 ya tentang hak keuangan daerah. Silakan teman-teman baca. Saya tidak tahu persis, tapi yang mau sampaikan di sini bahwa kantor-kantor dinas, kantor bupati, rumah jabatan sangatlah penting ya. Selain mempermudah pelayanan administrasi juga menjadi ikon ya. Jadi masyarakat tidak harus bingung-bingung, masyarakat tidak harus cari-cari ya, karena kantor-kantornya sudah ada ya. Kita maklumi pembangunannya bertahap, tapi kemudian apakah misalkan sudah ada pos anggaran yang menanggulangi kantor-kantor tersebut ya, menanggulangi kantor tersebut. Jika memang sudah ada, maka kenapa tidak dibangun? Ini pertanyaan, mungkin pertanyaan dari untuk saya pribadi, juga untuk rekan-rekan semua yang di luar sana. Jikalau memang, ini asumsi saja, jikalau memang anggarannya sudah ada untuk pembangunan gedung-gedung, kenapa tidak dibangun? Toh kalau misalkan tidak ada pos anggaran yang menanggulangi untuk pembangunan gedung-gedung instansi, kantor bupati dan rumah jabatan, ya saya sangat transparansi anggaran, transparansi informasi publik itu sangat diharapkan ya. Sebagai masyarakat, sebagai rakyat berhak tahu berapa besar anggaran kita, berapa besar anggaran untuk pembangunan gedung-gedung tersebut ya. Transparansi anggaran itu sangat diperlukan ya. Bukan kita bermaksud apa, tapi memang sebagai rakyat kecil perlu pertanyakan hal ini, karena ini menjadi buah bibir masyarakat ya. Apalagi sampai perdebatan panjang di media soal rumah jabatan, anggaran sekian, apalagi sampai ada yang bilang rumah jabatan, rumah pribadi dijadikan rumah jabatan dan disewa, besarnya per tahun sekian ya. Kita tidak tahu sampai, saya tidak tahu sampai di situ, mungkin juga teman-teman tidak tahu sampai di situ, tapi saya menyatakan bahwa penting juga pembangunan rumah jabatan, kantor bupati dan kantor-kantor dinas terkait ya. Saya tidak tahu persis besar anggaran ya, pendapatan daerah kita, APBD kita, tapi penting bagi kita sebagai kabupaten Bungsu, apalagi kita tepat persis di wilayah perbatasan NKRI dan RDTL ya. Bagaimana kita mampu mengembangkan potensi-potensi alam ya, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Melaka, baik dari sektor pertambangan, sektor perikanan, sektor kelautan, sektor pertanian ya, sektor ekonomi. Bagaimana untuk kita mengembangkan potensi-potensi itu untuk meningkatkan fiskal daerah kita. Nah, ini yang harus perlu dipikirkan oleh pemimpin yang mungkin akan terpilih nanti ya, siapapun dia ya. Kita kembali ke substansi bahwa pembangunan rumah jabatan sangatlah penting menurut saya. Tidak mungkin juga seorang bupati dan wakil bupati harus nginap di hotel, misalkan disewa hotel bertahun-tahun ya. Jadi ini sebagai representasi dari anak muda, suara dari anak muda, tidak bahas panjang, hanya pada substansi bahwa saya tidak tahu pikiran teman-teman semua, pemirsa Bung Jasin semua seperti apa. Silakan komentar ya, komentar yang sehat, yang santun, yang penuh etika di kolom komentar. Apakah rumah jabatan itu penting? Apakah kantor-kantor dinas itu penting? Apakah kantor bupati itu penting? Silakan komentar ya di kolom komentar. Yang penting sedikit saran dari saya, komentarlah yang sehat, komentar sesuai substansi, komentar dengan argumen yang argumentatif, jangan menyerang privasi ya. Saya tahu persis karakter kita di Kabupaten Melaka. Ini YouTube ya, ini saya YouTuber pemula. Saya sebagai representasi dari anak muda pemuda Melaka hanya mau menyampaikan itu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sampai saat ini masih nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika video ini, konten ini dirasa bermanfaat.
ikuti saya terus, dukung saya terus supaya saya lebih semangat untuk berkarya. Merdeka!